warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Gustriani. Saya dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ika Kurnia Sofiani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Nama asli dari Al-Ghazali adalah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di wilayah Kurusan Iran. Beliau adalah pemikir Islam yang menyandang gelar Hujjatul Islam atau pembela Islam. Beliau belajar agama sebagai pendidikan dasar kepada ustadz setempat. Kemudian Al-Ghazali pergi ke Jurjan dan menjadi santri Abu Nas Ismail. Kemudian mengaji kepada Al-Juwani. Kepadanya Al-Ghazali belajar ilmu kalam, ilmu usul, mazan fikih, retorika, logika, tasawuf, dan filsafat. Pemikiran Al-Ghazali mengenai pendidikan secara umum bersifat religius etis. Kecenderungan ini memungkinkan dipengaruhi oleh penguasaannya di bidang sufisme. Menurut Al-Ghazali, aktivitas duniawi hanya sekedar faktor suplementer bagi pencapaian kebahagiaan akhirat yang abadi. Menurut Al-Ghazali, pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan juga merupakan sarana menebar keutamaan. Al-Ghazali berpandangan bahwa pendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. Maka penghormatan atas ilmu merupakan sesuatu keniscayaan dan pasti. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif yang meliputi pembinaan nalar seperti kecerdasan, kepandaian, dan daya pikir. Yang kedua, aspek afektif, yaitu meliputi pembinaan hati seperti pengembangan rasa, qalbu, dan rohani. Yang ketiga yaitu aspek psikomotorik, yaitu pembinaan jasmani seperti kesehatan badan dan keterampilan. Di samping itu, Al-Ghazali menempatkan 2 hal penting sebagai orientasi pendidikan, yaitu mencapai kesempurnaan manusia untuk secara kualitatif mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kesempurnaan manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidik menurut Al-Ghazali adalah pribadi yang menguasai suatu disiplin ilmu dan mampu mengamalkannya. Pendidik adalah sosok manusia yang secara total berkonsentrasi kepada bidang pendidikan. Anak didik ditempatkan sebagai objek sekaligus subjek dan menetapkan 10 kriteria ideal yang harus diupayakan oleh anak didik agar berhasil dalam pendidikan. Al-Ghazali menyebutkan 4 kategori klasifikasi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu klasifikasi ilmu syariah atau religi dan akliyah atau nalar atas ilmu akhirat dan dunia. Di sisi lain terdapat ilmu ghairu al-syariah atau non-religi yang dibedakan menjadi ilmu terpuji atau mahmudah, dibolehkan atau mubah, dan tercela atau mazmumah. Yang kedua, klasifikasi ilmu teoritis dan praktis. Yang ketiga, klasifikasi pengetahuan menjadi
pengetahuan yang dihadirkan atau huduri, dan pengetahuan yang diperoleh atau husuli. Keempat, pembagian ilmu menjadi fardu ain atau wajib atas setiap umat Islam dan fardu kifayah wajib atas komunitas umat Islam. Menurut Al-Ghazali, metode pengajaran yaitu menekankan bagi guru yang memberikan ilmu dituntut menggunakan metode teladan dan dialog dalam proses pembelajaran. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.